Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan, melanjutkan apa yang kita pelajari kemarin. Kalau saudara ingat, kemarin kita mempunyai judul Belajar Mendengarkan Tuhan. Nah saudara, apa maksudnya mendengarkan Tuhan? Hari ini kita akan bersama melihat apa maksudnya mendengarkan Tuhan. Saudara, kita tahu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal dia dan mereka mengikuti aku. Jadi saudara-saudara, Tuhan sendiri yang ingin agar supaya kita sebagai domba-domba Tuhan itu mendengarkan dia. Ya, memang di sini berkata domba-dombaku mendengarkan suaraku, mendengar suaraku. Nah, saya di sini maksudkan bukan mendengar suara Tuhan. Sebab banyak orang yang takut kalau kita disuruh mendengar suara Tuhan, kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tapi di sini dalam perumpamaan Tuhan berkata domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, tetapi yang Tuhan maksud adalah untuk kita mendengar dia. Nah, kita semua tahu bahwa Tuhan adalah roh. Sebab itu kalau Tuhan berbicara, Tuhan juga akan berbicara kepada roh kita atau kepada hati kita atau kepada pikiran kita. Jadi demikianlah caranya Tuhan berbicara kepada kita. Saya tidak mengharap saudara bisa mendengarkan suara Tuhan dengan telinga saudara. Karena walaupun di Alkitab kita mendengar ada orang-orang yang mendengar dengan telinganya, tetapi kebanyakan saudara, Tuhan berbicara ke dalam spirit kita atau hati kita dan pada pikiran kita. Nah, saudara-saudara, the reason Tuhan ingin kita mendengarkan dia adalah supaya kita bisa mengikuti dia. Ya, supaya seperti domba-domba Tuhan itu dan mereka mendengar suara gembalanya dan mereka mengikuti gembalanya. Nah, demikian juga hidup kita. Tuhan ingin agar kehidupan kita bisa mengikuti direction dari Tuhan. Nah, sebab itu kita harus belajar mendengar. Nah, mendengar direction dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk belajar mendengar Tuhan, kita harus berkomunikasi. Semua orang berkomunikasi, jadi kita berbicara dan orang yang kita ajak omong berbicara dan kita dengar. Jadi kita berbicara dan mendengar. Itu komunikasi. Nah, kita semua tahu, komunikasi dengan Tuhan semua orang tahu adalah doa. Kita tahu itu semua. That is komunikasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Tetapi sekarang yang menjadi persoalan adalah banyak orang, kebanyakan mungkin orang Kristen berdoa kepada Tuhan cuma one way communication. Jadi mereka berdoa menyatakan apa yang ada di dalam hati mereka, menyatakan permohonan-permohonan mereka kepada Tuhan. Kemudian mereka mungkin minta ini dan berdoa buat orang-orang semuanya. Setelah itu dalam nama Yesus, amin. Sudah, mereka tidur atau pergi kerja dan mereka tidak mengadakan waktu untuk membiarkan Tuhan berbicara kepada mereka. Nah, disinilah kita harus belajar untuk kita bisa mendengar Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Kita harus belajar untuk berdoa secara two ways communication. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah pada waktu kita berdoa, kita berbicara pada Tuhan. Setelah kita selesai bicara pada Tuhan, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Adakan waktu dengan Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan pada saat kita mau belajar mendengarkan Tuhan, kita harus percaya dan imani bahwa Tuhan itu ada dekat. Dikatakan di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, dikatakan bahwa namanya akan disebut Immanuel. Dan kita semua mengerti, Immanuel artinya Allah beserta kita. Jadi pada saat kita sedang mendengarkan Tuhan, mau mendengarkan Tuhan, kita mesti percaya. Bukan hanya tahu bahwa arti Immanuel adalah Allah beserta kita. Bukan hanya pengetahuan, tetapi kita imani, mengerti sedalam-dalamnya bahwa Tuhan itu dekat. Nah, karena Tuhan dekat, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Juga saudara ingat dalam Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu jadi saudara, berarti Tuhan ada dekat. Dan Tuhan kalau kita berbicara kepada dia, dia akan berbicara balik kepada kita. Sebab itu adakan waktu dengan Tuhan. Nah sekarang,
Bagaimana caranya mendengar Tuhan? Tuhan itu bicaranya seperti apa? Gitu kan yang kita mau tahu. Dan saya tahu ada banyak saudara yang sudah dengar Tuhan. Tapi bagi mereka yang belum, saudara. Kemarin waktu beberapa hari yang lalu saya sudah berikan bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ya, salah satu Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Jadi saudara banyak membaca firman Tuhan. Pada saat saudara berdiam diri di hadapan Tuhan, dan saudara tidak mendengar apa yang Tuhan sedang berbicara apa pada saudara, buka firman, buka Alkitab, baca dari Alkitab. Kadang-kadang Tuhan bicara dari Alkitab itu kepada kita. Itu salah satu cara. Mungkin Tuhan akan berbicara kepada kita, walaupun pada saat kita coba mendengar Tuhan, kita nggak dengar apa-apa. Tetapi pada waktu saudara ke gereja, hamba Tuhan berbicara, ternyata Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan itu. Dan juga kadang-kadang melalui teman. Kita sedang di dalam suatu persoalan, kita bertemu dengan teman. Pada waktu teman itu tidak sedang khotbahin kita, tidak sedang apa. Tapi dari pembicaraan, apa yang dia alami, itu berbicara kepada kita. Nah, sepertinya Tuhan pakai dia untuk berbicara kepada kita. Tuhan juga bisa pakai anak kecil, even anak kecil, saudara. Saya sering kali merasa Tuhan berbicara pada saya melalui cucu-cucu saya. Ya, bukannya dia nasihati kita, bukan. Tetapi dari kehidupan dia, dari cara dia, semuanya itu saya bilang, luar biasa Tuhan ini. Tuhan berbicara. Nah, saudara, juga Tuhan bisa berbicara melalui nature. Ini yang saya coba mau kasih contoh kepada saudara. Bagaimana Tuhan berbicara melalui nature, saudara. Apa yang kita lihat gitu. Nah, saudara-saudara, saya dan Pastor Joel melayani sebagai hamba Tuhan secara full time itu sekitar 32 tahun. Nah, saudara, selama 32 tahun melayani itu, tidak semuanya berjalan smooth tentunya. Ya. Akan ada persoalan-persoalan di tengah-tengah jalan. Nah, suatu hari, pada waktu gereja menghadapi suatu persoalan, dan saya dan Pastor Joe pikir, kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana cara memperbaikinya? Apakah kita salah? Dan sebagainya. Itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala. Dan Tuhan, bukan kita orangnya yang harus memimpin gereja ini? Apakah mungkin orang lain yang harus menjadi hamba Tuhan di sini? Yang kita ingin tahu adalah apa kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, saya akan lakukan. Apapun yang Tuhan suruh, kami akan lakukan. Tapi yang menjadi persoalan, kami tidak tahu Tuhan maunya apa kan? Nah, sebab itu saudara, pada saat-saat seperti itu, saya sudah pernah cerita kepada beberapa saudara di sini juga. Saya berdoa waktu itu, saya kneeling atau berlutut ya, tempat tidur saya di kamar saya, tempat tidur saya berlutut di bawah, dan saya taruh tangan saya pada tempat tidur, dan saya berdoa, Tuhan, ini kok keadaannya begini Tuhan. Apa yang Engkau ingin saya lakukan? Apa yang Tuhan suruh kami lakukan? Kalau suruh pindah ya kami pindah, kalau kami suruh stay ya stay. Apa yang Tuhan mau gitu? Karena kami ingin tahu direction dari Tuhan, supaya kami tidak ada di tempat yang salah pada waktu yang salah ya. Nah, itulah saat-saatnya kita perlu mendengarkan Tuhan. Nah, pada waktu saya berdoa, pada waktu saya berbicara pada Tuhan, kemudian saya tenangkan diri saya untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Di depan saya itu ada jendela, saudara. Di depan ada jendela, dan saya melihat dari jendela itu pohon ya. Daun-daunnya pohon, ada pohon besar di belakang sana. Tapi kita nggak lihat bawahnya, cuma lihat kita melihat ranting-ranting pohon itu. Saya ingat pada waktu itu kira-kira bulan Mei pertengahan. Jadi musim semi. Dan saya melihat bahwa pohon-pohon itu yang tadinya gundul ya, cuma ranting-ranting saja, sekarang itu keluar tunas-tunas hijau muda. Nah, saya renungkan itu. Pada waktu saya melihat itu, Tuhan berbicara melalui pohon itu, saudara. Tuhan berkata pada saya, lihat, pada bulan November, semua daun pohon ini rontok semua. Turun semua, rontok semua. Kemudian datang musim winter. Pada masuk waktu winter itu, tidak ada daun sama sekali. Pohon itu sudah cuma batang-batang, cabang-cabang yang nggak ada daunnya sama sekali. Kelihatannya dry, kelihatannya seperti pohon mati. Dan Tuhan katakan, lihat sekarang, spring datang, kata Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu tahu, spring itu pasti datang. Terus Tuhan berkata, mungkin gerejamu ini sekarang sedang ada di dalam keadaan falls,
atau winters, sehingga kelihatannya semuanya dry, kelihatannya semuanya seperti mati, seperti dead. But kata Tuhan, spring pasti datang. Pernahkah kamu ingat ada satu kali tidak ada spring? Gak pernah. Tuhan berkata, lihat, pada waktu spring semuanya akan bertumbuhan lagi, ada kehidupan lagi. Sebab itu Tuhan katakan, don't worry. Semua gereja mengalami musim-musim seperti itu, tetapi spring pasti datang. Lihatlah, kehidupan mulai kelihatan lagi. Dan saudara, pada waktu saya mendengarkan Tuhan berbicara melalui pohon itu, saudara, Tuhan berbicara pada saya, dan saya tahu, oke Tuhan, kita mesti stay. Nah saudara, dari sini kita tahu Tuhan itu setia. Akan ada di dalam hidup kita, waktu-waktu kita menghadapi crossroad, kita harus ke kanan atau ke kiri. Akan ada waktu-waktu itu, dan kita perlu mendengarkan Tuhan. Nah sekarang kita jangan tunggu sampai waktu krisis kita baru coba dengar Tuhan. Dari mulai sekarang, saudara, hal-hal yang mudah-mudah, mari kita berjalan mendengar Tuhan, sehingga kita mendapat direction dari Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan lagi besok. Kalau saudara mau catat beberapa ayat, saya berikan Yohanes 10 ayat 27 mengenai domba-dombaku mendengar suaraku. Matius 1 ayat 23 yang mengatakan bahwa Immanuel, nama Yesus itu. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai ketemu hari Senin.